Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah yang menguasai. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga keselamatan, kesejahteraan, berkah Allah tetap terlimpahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya yang setia. Amin. Pemirsa yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat telah berhijrah ke Madinah dan telah menjadi negeri Islam, maka mulailah wahyu yang berkaitan dengan syariat diturunkan oleh Allah. Pada surat Al-Baqarah sebelum ayat 83 sebagai perintah puasa, Allah menjelaskan tentang kisah, tentang wasiatnya, penguasaan Allah. Kemudian di ayat 183 Allah menjelaskan tentang ibadah yang bisa menumbuhkan keimanan, yang bisa menumbuhkan ketakwaan, yaitu dengan menjalankan saum selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan ini. Perintah ini turun pada tahun kedua Hijriah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih demikian, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat ini Allah mengajak kita semua, pada setiap orang yang memiliki iman, walau seberat apapun, ia dimulai dengan suatu pengantar kepada setiap mukmin agar melaksanakan ajakan yang dikatakan panggilan mesra Allah kepada kita, wahai orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Diwajibkan atas kamu berpuasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Ini adalah sebuah isyarat bagi kita yang mampu menjelaskan betapa pentingnya manfaat daripada puasa bagi setiap orang. Bahkan seandainya bukan Allah yang mewajibkan, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia menganggap pentingnya puasa itu dilakukan oleh setiap orang. Sebenarnya yang diwajibkan ketika puasa adalah asyam. Asyam yaitu menahan diri. Menahan diri di setiap orang, setiap pribadi sangat dibutuhkan. Menahan diri dari segala upaya, menahan diri dari nafsu-nafsu yang sifatnya negatif. Setiap orang memerlukan itu agar punya kemampuan untuk menahan diri. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan kewajiban yang dibebankan sebagaimana yang sudah dibebankan terhadap umat-umat yang terdahulu. Artinya puasa itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum ada perintah wajib dari Ilahi Rabbi. Jadi kewajiban itu sudah ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu karena pentingnya puasa itu dilakukan. Tujuan akhir dari puasa adalah agar kamu bertakwa. Bertakwa dalam hal ini adalah supaya terhindar. Terhindar dari apa? Yaitu terhindar dari segala macam sanksi dan dampak buruk apabila tidak menjalankan puasa ini. Dampak apa? Yaitu dampak dari sisi duniawi dan dampak dari sisi ukhrawi. Takwa adalah sebuah kata yang menggambarkan seluruh pesan ilahi
maka orang yang paling rendah imannya pun bisa diajak untuk bertakwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini ditujukan kepada siapa saja. Menghindar dari Allah artinya itu menghindar dari sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Allah. Sanksi dunia adalah akibat dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Sanksi dunia adalah pelanggaran yang dibuat oleh manusia karena melanggar sunatullah. Misalnya saja, ketika kita makan berlebihan, maka membuat perut sakit. Itu adalah sunatullah, hukum sebab akibat di dunia ini. Nah, maka takwa adalah kesadaran hidup di dunia dengan mengikuti sunatullah, hukum sebab akibat dari Allah. Kemudian sisi yang kedua yaitu adalah sisi ukhrawi, yaitu pada sisi ini sanksi dan ganjaran ada di akhirat. Kita percaya bahwa semua manusia yang ada di negeri adalah bertuhan dan punya keimanan. Jadi kalau dia bertakwa, kesadaran bahwa apa yang dilakukan di dunia ini nanti pasti akan punya akibat di akhirat. Misalnya ketika kita sholat, maka itu adalah perintah Allah yang efeknya adalah efek ukhrawi. Ketika kita tidak sholat, maka sanksinya adalah sanksi di akhirat. Nah, sanksi di akhirat bisa berbeda dengan sanksi ada di dunia. Maka pelanggaran atas sanksi ukhrawi ini hukumnya adalah di akhirat. Maka keliru kalau orang mengatakan saya sudah sholat tetapi kenapa kok saya belum kaya. Dia tidak beragama dengan baik tetapi kok hidupnya senang, hidupnya bahagia. Dalam hal ini dia melaksanakan takwa dalam urusan dunia, yaitu dari sisi yang pertama tadi, tidak melaksanakan sisi yang kedua. Karena itu maka Allah menyatakan, berpuasalah supaya kamu dapat terhindar dari sanksi Allah di dunia dan di akhirat. Apa itu sanksi akhirat? Banyak kita yang mungkin yang imannya masih lemah, kurang begitu percaya. Karena kepada Tuhan pun mungkin kita tidak percaya. Ada orang yang tidak percaya demikian. Sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti wujudnya tidak ada, tetapi karena keterbatasan dari penglihatan manusia. Jadi tujuan akhir dari sebuah puasa adalah ketakwaan, kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu punya dampak dari sisi dunia dan dari sisi akhirat. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.